Shalom, selamat pagi. Haleluya. Hari ini hari Senin 16 Oktober 2023. Jumpa dengan saya Eri, engkau rumah iman, dalam renungan awal minggu. Puji Tuhan, kita boleh berada di pertengahan bulan Oktober. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan di pagi hari ini, di hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 29. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Dikatakan demikian dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa atau Gadara. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan-setan ke tempat-tempat yang sunyi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini kisah yang menarik. Yesus mengadakan perjalanan, bahkan harus melewati angin di dalam perjalanan di danau, lalu mendarat di Gerasa dan hanya untuk ketemu satu jiwa, ya, orang yang terikat oleh setan-setan. Bapak Ibu sekalian, hal ini pun masih terjadi hari-hari ini dalam hidup kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang masih terikat oleh setan, terikat oleh kuasa kegelapan, terikat dengan kehidupan dosa. Pada pagi hari ini kita akan belajar ada 4 tanda orang yang terikat, ya. Ada tanda-tanda orang yang terikat oleh setan sesuai dengan Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 29. Tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca, ya, orang ini sudah lama, ya, terikat, dan orang ini dikatakan tidak berpakaian. Jadi tanda orang yang terikat oleh kuasa kegelapan yang pertama, dia tidak berpakaian. Artinya dia tidak malu dengan apa yang dia lakukan, ya. Dosa, kenikmatan duniawi, kenajisan dia lakukan, ya. Norma-norma masyarakat, kaedah-kaedah di dalam masyarakat dia langgar dan dianggap biasa dan tidak malu untuk melakukan. Sekarang orang dengan bangga, ya, dia katakan, ya, menikah lagi, ya, punya istri 2, 3, dengan bangga, ya, menceritakan tentang perceraian. Dengan bangga bisa menceritakan tentang perselingkuhan. Dengan bangga dia bisa menceritakan kehidupan dosa. Inilah tanda yang pertama, tidak berpakaian, tidak tahu malu dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar, ya, dikatakan orang ini tidak tinggal di dalam rumah. Artinya dia tidak betah tinggal di dalam rumah. Jadi tanda yang kedua, orang yang terikat oleh setan, dia tidak betah tinggal di rumah bersama dengan keluarganya. Dia lebih senang berada di luar, ya, tiap hari. Bahkan dia bisa pulang malam, pulang pagi, bahkan dia bisa lanjutkan kemudian, dan dia tidak betah tinggal di dalam rumah. Ya, dia senang tinggal kumpul-kumpul di luar, ya, dengan kenikmatan duniawi. Dia lebih senang, ya, tinggal dengan selingkuhannya. Dia lebih senang tinggal dengan istri mudanya. Dia lebih senang tinggal dengan orang-orang yang sepergaulannya. Jadi tanda orang yang terikat, tanda yang kedua adalah dia tidak betah tinggal di dalam rumah.
Yang ketiga dikatakan tadi dia lebih senang tinggal di pekuburan. Ini bicara tentang apa? Orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan juga bisa hidup dalam dunia okultisme. Dia senang, dia percaya kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang pintar. Ya, dia lebih senang, dia bisa hidup dalam dunia okultisme. Dia bisa pegang jimat-jimat, dia bisa pelihara hal-hal yang dunia okultisme. Dan tanda orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh setan. Yang keempat, dia senang tinggal dalam pekuburan. Dia senang hidup dalam dunia okultisme. Dia bisa pergi ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, ketimbang lebih percaya kepada Allah yang menciptakan dia, Yesus. Dia lebih percaya kepada dunia okultisme. Itu tanda yang keempat. Tanda yang ketiga. Tanda yang keempat tadi dikatakan orang ini dibawa ke tempat-tempat sunyi. Tanda yang keempat, orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, terikat oleh setan, dia hidupnya merasa kesepian. Sekalipun di tengah keramaian, sekalipun di tengah suasana pesta, sekalipun di tengah banyak orang, dia tetap merasa kesepian. Kesepian di dalam rumah, kesepian dimanapun dia berada, dia kesepian. Apapun tidak bisa menghiburnya. Jadi tanda orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh setan, tanda yang keempat adalah hidup dalam kesepian. Tapi saya ingin katakan, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, mungkin ada 4 tanda ini sedang kau hadapi, ataupun hanya salah satu tanda yang sedang kau hadapi. Saya ingin katakan, Yesus datang hadir untuk menjangkau hidupmu. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan, dia sanggup membawa engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, jumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan engkau akan dilepaskan. Kita akan jumpa pada hari Kamis pukul 7:30 pagi dalam lanjutan yang tema berikutnya pada hari Kamis, tanda orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan bisa melepaskan hidupmu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat segala kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau di antara kami yang sedang terikat, Tuhan lepaskan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga melawat, Tuhan memberkati kehidupan ekonomi mereka. Ikatan-ikatan hutang, pinjaman yang belum dilunaskan, Tuhan tolong untuk bisa melunaskannya dengan baik. Masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, ekonomi, dalam nama Yesus juga Tuhan bisa melepaskan setiap ikatan tersebut. Disembuhkan yang sakit. Hamba berdoa untuk Ibu Yayu, hamba berdoa untuk Ibu Yanto, Ibu Sibarani, Ibu Hana Tobing. Mereka dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, bahkan sakit yang dokter vonis sesuatu yang menakutkan. Tapi pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memulihkan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Semua yang hadir hari ini mengalami lawatan Tuhan. Kami sepakat untuk hari ini demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru. Kami buka minggu pekan yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci aktivitas, kegiatan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi, sekolah, kuliah dari anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami buka, dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Sepanjang hari ini kami diberkati, sepanjang minggu pekan ini kami diberkati. Dan akhirnya kekasih Tuhan, dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Kamis jam 7:30 pagi. Kita akan melanjutkan tanda orang yang dilepas dari kuasa setan, yang dilepaskan oleh Kristus mengalami mukjizat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas apapun kegiatanmu. Engkau yang berada di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, di luar negeri, Tuhan juga memberkati. Salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Shalom.